Selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu ya di dalam doa pagi online GKI Saman Hudi dari tempat kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kini kita akan mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi pandu kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan berkati dan sertai. Kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau masih percayakan untuk kami kelola. Biarlah saat ini ketika kami datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini boleh membekali kami, mendasari kami, sehingga dalam seluruh hal yang kami kerjakan dan lakukan, kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam kesadaran penuh, seperti melakukannya untuk Tuhan. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 1, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan terjemahan baru yang kedua ya. Jadi kalau sedikit agak beda-beda, it's okay. Ya, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 20. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kau harus menamai dia Yohanes. Kau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai percaya sepenuhnya. Menarik karena di dalam pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis atau bahkan kelahiran Yesus dalam bingkai karya keselamatan Allah, maka takut, khawatir, tidak percaya menjadi respons yang mula-mula diberikan oleh orang-orang yang dilibatkan oleh Allah dalam karya keselamatan ini. Bahkan dalam pembacaan kita, hal ini juga dialami oleh Zakaria, seorang imam yang sejatinya memimpin peribadahan, yang menuntun umat untuk bisa terarah kepada Allah, justru menjadi orang yang sulit dalam tanda kutip, saudara, menerima dengan percaya penuh apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel.
kita mendapati respons yang kurang lebih serupa antara Zakaria dan juga Maria ketika mereka menerima tentang berita kelahiran anaknya masing-masing. Ketika menerima ini, saudara, maka Zakaria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi kepadanya? Ya, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sedangkan dalam kasus Maria, saudara, di sini dikatakan bagaimana mungkin hal itu terjadi, ayat 34, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya pertanyaan yang dilontarkan oleh Zakaria dan Maria ini sebenarnya mirip, saudara. Bagaimana hal itu akan mungkin terjadi? Karena mereka punya kondisi masing-masing. Dan dalam kasus Zakaria dan Elizabeth, mereka tidak hanya sudah tua, tetapi dalam puluhan tahun kehidupan mereka, mereka percaya dalam tanda kutip, saudara, dalam keadaan yang selama ini terjadi kepada mereka, yaitu kemandulan Elizabeth. Jadi selama puluhan tahun, keadaan mandul itu menjadi keadaan yang diterima dan mewarnai kehidupan rumah tangga Zakaria dan juga Elizabeth. Maka kalau kemudian mereka mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang wajar, saudara, sebagai manusia. Dan kita melihat bagaimana respons malaikat itu ketika menjelaskan berujung pada hal yang berbeda. Ya, karena Maria nggak dikatakan sebagai orang yang dalam tanda kutip nggak percaya, tetapi justru Zakaria dikatakan sebagai orang yang tidak percaya perkataanku atau perkataan malaikat itu, saudara. Ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi memang menjadi pertanyaan yang wajar. Tetapi Allah melihat kesiapan hati mereka, keterbukaan hati mereka, ketundukan hati mereka untuk menerima pada apa yang menjadi rancangan besar Allah dalam kehidupannya. Maria, sosok yang sederhana, saudara. Di saat orang kemudian mempertanyakan, tidak percaya, merasa gak sanggup, tetapi ia mengatakan bahwa aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dan seterusnya. Dan Zakaria, di dalam pertanyaannya yang wajar, ternyata terselip keraguan tentang apa yang bisa dikerjakan Allah. Ini menarik, saudara, karena mujizat yang terjadi dalam kehidupannya secara khusus dalam pemberitaan kelahiran Yohanes ini adalah sesuatu yang begitu besar untuk ia bisa pahami dengan pikirannya sendiri. Sudah terlalu lama ya mereka tidak memiliki anak, saudara. Bahkan mereka percaya bahwa kandungannya tertutup. Dan dalam perkara itu mereka mendapati ada banyak konsekuensi dalam kehidupan sosial mereka. Karena orang-orang yang mandul itu, saudara, seringkali kemudian dipandang sebelah mata. Ya, orang-orang yang mandul dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan. Karena menurut anggapan mereka itu adalah nasib sial yang menunjukkan bagaimana Allah menahan berkat dari orang-orang yang demikian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau orang sampai nggak punya anak, saudara, maka itu artinya dia lagi dihukum oleh Tuhan karena mungkin melakukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang berdosa. Dan karena itu sang istri biasanya seringkali diolok-olok oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, makanya kalau kita baca kisah di PAW yang lalu, saudara, kisah tentang Sifra dan Pua, begitu ya. Maka saat mereka menjadi bidan yang membantu orang-orang Israel bisa lahir dalam keadaan yang baik, maka Tuhan menganugerahkan mereka ya berumah tangga, ya punya keturunan dan lain sebagainya. Maka keadaan tidak memiliki keturunan itu adalah keadaan yang dianggap sebagai sebuah hukuman. Karena itu, saudara, apa yang dialami oleh mereka membuat apa yang jadi rancangan Tuhan itu terdengar sebagai sesuatu yang mustahil. Membuat apa yang jadi rancangan besar Tuhan itu sebagai hal yang patut dipertanyakan. Padahal secara iman dan kognitif, saudara, ia adalah seorang imam. Yang tadi saya katakan di bagian awal harusnya menuntun orang
datang kepada Tuhan. Tetapi itu adalah proses, ya. Yang namanya percaya penuh itu bukan tentang dia itu adalah orang yang udah lama jadi Kristen. Percaya penuh itu pasti dimiliki oleh orang-orang yang baca Alkitabnya udah selesai bolak-balik berkali-kali. Bukan, saudara. Tetapi percaya penuh adalah menjadi sebuah proses yang kemudian mungkin dihadapi atau dimiliki secara berbeda oleh setiap orang. Ya, karena setiap orang gak punya proses yang sama, punya pengalaman hidup yang berbeda, diperjumpakan pada pengalaman-pengalaman yang membentuknya secara beragam. Proses percaya penuh Zakaria memang sempat diwarnai ketidakpercayaan atau keraguan di dalam Tuhan. Tetapi kita melihat dengan jelas, saudara, bagaimana pada akhirnya ia pun penuh dengan ketundukan menerima berita anugerah ini, menerima kabar baik yang Tuhan percayakan. Karena setelah sekian lama, di tengah berbagai pergumulan yang ia rasakan, akhirnya Tuhan menjawab doanya. Ya, kalau kita memerhatikan, maka perkataan malaikat di sini kepada Zakaria menjadi jelas, saudara, bahwa jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Ayat ke-13. Bayangkan, saudara, dalam keadaan mandul, dalam keadaan tidak punya anak, mereka ternyata terus berdoa. Ya, dan Tuhan gak menjawab dalam waktu yang singkat, tetapi menjawab dalam waktu yang begitu panjang, saudara. Menjawab pada apa yang jadi waktu Tuhan, menjawab seturut dengan apa yang jadi rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka kalau ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul dan mendoakan sesuatu, dan kayaknya kok belum dijawab-jawab sama Tuhan, padahal mah doanya sambil nangis, saudara, udah sambil nungging-nungging misalnya ya, saking sedihnya, saking berharapnya, saking nunggu jawabannya, maka jangan pernah lelah berdoa, meminta, menyampaikan apa yang jadi kerinduan kita, karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik. Tuhan yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat. Bagian kita adalah membuka hati kita untuk berbagai kemungkinan jawaban doa Tuhan. Bisa jadi apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi kebutuhan kita tidak terjadi seturut yang kita mau. Bisa jadi itu sesuai dengan apa yang kita minta. Bahkan bisa jadi melebihi apa yang kita bisa bayangkan, seperti yang terjadi pada Zakaria dan Elizabeth. Maka sebenarnya proses untuk percaya penuh kepada Tuhan bukan sesuatu yang singkat, tetapi akan bisa dijalani saat orang benar-benar mau terarah kepada Tuhan, saat orang benar-benar mau tunduk pada rancangan yang lebih besar dari apa yang ia miliki. Apa yang dikatakan oleh Zakaria ketika terselip rasa tidak percaya dan keraguan itu, yang ia lakukan adalah, bagaimana saya tahu? Maria bertanya itu untuk memperjelas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zakaria ketika ia mempertanyakan itu adalah untuk menjawab keraguannya. Berbeda, saudara. Ya. Ketika ia ragu, maka malaikat Tuhan mengatakan satu hal yang menurut saya menarik. Ya. Di sini dikatakan, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik kepadamu. Dan seterusnya, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Ketika Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita, maka kita belajar, saudara, bahwa gak usah terus minta bukti sama Tuhan, ini bener gak sih? Jangan-jangan salah, coba dong Tuhan, kalau memang ini jalanmu tunjukkan lagi ya tandanya, tunjukkan lagi buktinya. Terus saudara, lama-lama yang kayak begitu mah namanya mencobai Tuhan. Ya, makanya di sini malaikat mengatakan, loh aku sendiri loh yang datang. Malaikat Tuhan ini loh, Gabriel yang datang. Kok kamu masih gak percaya? Maka mau artinya, saudara, mau dikasih tanda kayak apapun dia gak akan percaya. Ya. Maka dari sini kita belajar, ketika kita berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan,
Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya, letakkan dalam hati kita keterbukaan untuk dapat, Tuhan tolong saya memahami apa yang mau Engkau sampaikan. Dan biarlah itu membawa kita pada keterbukaan untuk dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu berbicara kepada kita. Rancangannya tidak pernah tidak, selalu jelas kepada kita. Hanya, punyakah kita kepekaan, saudara, untuk mengenali apa yang jadi jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita? Orang lain gak akan bisa ngenalin, oh ini bu jalannya, oh ini pak, enggak. Yang bisa mengenali apa yang jadi jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita ya kita, saudara. Maka penting bagi kita untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan, keterikatan relasi yang intim dengan Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa tahu dan mendengar bila mana Tuhan mengatakan ini yang menjadi jalan-jalanmu. Mungkin jalan Tuhan tidak dinampakkan, atau rancangan Tuhan tidak dinampakkan lewat penyataan malaikat kepada kita, saudara. Mungkin jalan atau rancangan Tuhan tidak dinampakkan lewat penglihatan, tetapi bisa jadi kegagalan yang kita rasakan, kesulitan kita saat bertemu dengan orang tertentu, tantangan ketika kita berjumpa dengan situasi-situasi yang ada, saudara. Apa yang kita alami sejatinya bisa menjadi cara bagi Tuhan untuk menunjukkan rancangan atau karyanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah hati yang terbuka, hati yang terarah kepada Tuhan, menolong kita untuk mengenali apa yang jadi rancangan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan henti-hentinya berdoa apa yang menjadi pergumulan kita. Sabar untuk menanti apa yang jadi jawaban Tuhan. Berhikmat untuk mengenali jawabannya. Karena Tuhan pasti jawab seturut dengan waktunya. Dan jangan mencobai Tuhan, saudara. Belajar untuk percaya penuh, artinya belajar untuk berjalan dalam ketundukan. Bukan dikit-dikit minta tanda. Bukan dikit-dikit minta coba mana kalau memang. Nah, bukan seperti itu, saudara. Maka selamat berproses menjalani kehidupan beriman kita. Kiranya Tuhan senantiasa menopang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami dalam proses yang kami jalani. Kami berdoa agar Engkau meneguhkan langkah juang kami, sehingga dalam seluruh proses yang kami sedang alami, kami boleh melihat dengan jelas bagaimana Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mampukan kami, berikan kami hikmat dan kekuatan, berikan kami pengharapan yang tidak pernah putus. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Tuhan kiranya senantiasa menolong dan menjaga kami, sehingga segala sesuatunya boleh kami jalani dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.